Oh, soalnya saya tidak ingin katanya saya berbohong. Tanya di mana tempatnya kakak sekarang. Oke. Kamu mau cari saya. Kapan liburmu, sayang? Hari Minggu gitu. Hari Tapi Minggu. bukan saya. Siapa? Teman aku dari Indo. Oh, temanmu yang dari Indonesia. Ya udah lah gitu. Tak kasih nomornya yang PT Indonesia ya. Tapi bentar dulu, dengerin dulu. Loh, lah kamu nggak cerita lah. Kamu cuman bilang dari Indo, Loh, terus saya ngasih nomor Indo, suruh dengerin dulu ya. Silahkan, saya minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikasihkan nomor Indo, tapi ini orangnya dari Medan, Mbak. Gimana? Loh, lah iya, yang tahu status proses itu Indonesia, sayang. Saya tidak tahu. Saya cuma tahu mencarikan majikan memproses di Hong Kong. Kalau masalah Indonesia saya tidak tahu. Gitu. Tapi nanti yang nyariin Mbak kan? Ya, saya nyariin dan di sana kan kita di cabang mana-mana. Jadi ada beberapa agent, tapi nyampe Hong Kong sini tetap saya yang mengawasi. Kan kalian taunya dari saya. Bener nggak? Kalau di Indo di mana aja Mbak PT-nya? Kita ada di Malang, di Jakarta juga ada. Tapi saya tidak tahu PT mana yang sanggup memproses orang Medan. Oh. Okay. Sekarang di mana Mbak? Ini di mana? Saya di Taiwan, Mbak. Taiwan. Boleh datang ke rumah saya. Apa? Kenapa? Ya, sekarang namanya apa? Hah? Agent. Saya nggak kerja di agent lagi, Mbak. Saya sudah totalitas bantu TKW di luar sana. Saya cuma bantu saja. Nggak takut saya bohongin. Apa? Nggak takut saya bohongin ikut saya. Dibohongin kenapa? Ya siapa tahu kan sampean nggak kenal saya. Takut nggak saya bohongin? Aku nggak ngerti nggak. Gimana? Loh, oke. Sayang, kamu telepon orang, kamu tahu siapa saya nggak? Kamu nggak curiga orang akan modusin kamu atau bohongin kamu? Ini kan kemarin kan aku tanya kan Mbak di Facebook kan gitu. Terus? Aku tanya Mbakku kan, Mbak, kamu tahu nggak itu? Itu loh yang namanya Mbak Yuni itu. Bentar aku screen gitu. Aku nggak dengar suaramu, Mbak. Aku kira masih di situ. Enggak, Mbak. Saya sudah nggak dikerja di agent lagi. Saya di sini cuma membantu kalian yang membutuhkan saya, itu aja. Ya, Mbak, coba tanyain yang dari Indo ya, Mbak. Siap. Nanti kasih nomornya, aku telepon. Siap. Kasih, Mbak ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi saya nyatakan sekali lagi bahwa saya tidak bekerja di agent lagi. Saya totalitas hanya membantu sana sini, menghubungkan sana sini saja. Saya tidak ingin bekerja di agent lagi, intinya seperti itu. Jadi kalau totalitas saya akan memberikan semangat, pesan moral, tapi saya ono telepon masuk meneh. Tunggu sebentar. Halo. Halo, Assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ini langsung masuk channel YouTube enggak? Iya, wis masuk ya. Soalnya sampean mau pas mariane wong telepon sampean telepon. Kenapa, sayang? J. Aduh, Jawaku metu piye iki? Yo ojo pakai Jawa, ngesakno sing pendengare sing teko Riau, Sulawesi, Papua itu. J. Apa? Tak berusaha pakai bahasa Indonesia soalnya Jawane kental ya. Gimana, sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya terutama untuk nasihati diri saya sendiri. Saya berapa hari kan dengeri channel YouTube jenengan. Nggih. Ini saya tadi kan sombong ngingetin diri saya sendiri, Miss, bukan untuk teman-teman. Kalau saya bisa ngomong otomatis saya kan menjalaninya. Betul.
Terus? Halo, Inggih, terus? ini bentar. Kayaknya telepon saya ada masalah sebentar. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Biar lancar nanti enggak tahu. Saya kan sampai dapat SMS dari bos saya juga itu gara-gara money laundry itu. Oh, gimana sayang? Karena gini, saya itu enggak libur. Saya enggak libur, otomatis saya enggak tahu informasi luar kecuali saya dari YouTube atau dari Facebook dari mana gitu. Ini saya ngomong kayak gini, saya ketiga kalinya mengulang untuk diri saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai nggih monggo, tidak nggih monggo. Nggih. Jadi kan gini, kita tujuan hidup di dunia akhirnya kan ke akhirat. Seperti kita ke Hong Kong itu ingat tujuan awal, kita tuh cari duit. Betul. Terus kembali membawa kesuksesan. Nggih. Saya pun dikasih libur, kebetulan saya nggak dikasih libur sama bos saya. Ternyata waktu gini Miss, waktu saya berangkat dari Indonesia ke sini, niat saya satu, saya niatnya ibadah. Yang kedua untuk mencari rezeki. Saya takutnya gini, dulu kan saya juga pernah mondok, karena kalau saya ngejarnya rezeki, takutnya nanti saya ibadahnya nggak bisa, gitu loh. Nah, waktu di majikan pertama itu saya sampai sholat itu saya nyuri-nyuri di kamar mandi, di kloset. Terus yang kedua ini, alhamdulillah sampai mau puasa setiap hari pun diizinin, mau sholat seberapa pun diizinin. Berarti kan doa saya terkabulkan sesuai. Jadi Allah itu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu itu niatkan, itu yang akan terjadi kan gitu kan. Betul. Nah, terus jadi gini, saya mengingatkan diri saya sendiri, saya ngomong keempat kalinya, kita kesini tuh satu, bawa negara, bawa nama diri sendiri, bawa agama gitu loh. Otomatis kan ya saya tahu Indonesia itu mungkin dipandang sebagian orang tuh masih rendah lah. Masih rendah. Ini saya bisa telepon Miss Yuni kan, ini keadaan saya pas lagi enggak sholat gitu, jadi kan bisa gitu. Jadi kalau diniatkan dari tadi barusan saya dengarkan masalah inner beauty ya Miss ya, saya dengarkan wajahnya Miss Yuni gitu ya. Saya ini umurnya udah 44 Miss, tapi ya masih kayak bocah SMP SMA itu nek saya dandan. Karena saya gini, bukan sombong kan, mungkin orang bilang kan dari air wudhu, bukan, jangan sok suci seperti itu. Tapi kita menghadapi masalah seperti kita belajar untuk saling memaafkan, mengasihi. Itu karena tingkat tertinggi dalam sebuah kehidupan adalah kita bisa sabar dalam menghadapi semua masalah gitu loh. Benar. Kalau orang Jawa itu iso ngunggah nih ngedon gitu loh. Benar. Nah, jadi waktu saya di PT itu, waktu itu saya bukan ex Hongkong, tapi saya nggak tahu, saya dipercaya untuk ngajar di kelas 1, interview anak-anak, suruh belajar interview untuk bahasa Inggris dan Cantonese, padahal saya bukan ex Hongkong loh. Nah, jadi waktu itu saya termasuk itu panutan gitu loh. Saya kalau teman-teman nggak sholat itu tak opiak. Bener-bener saya. Karena apa? Entah keyakinanmu bagaimana, kamu mau pergi jauh, itu modal utama itu adalah iman kamu, mental kamu. Betul. Karena kalau di setiap sisi, di setiap langkah yang kita utamakan dari diri kita itu iman, Allah di nomor 1 kan, pasti apa yang kita harapkan terjadi gitu loh. Betul. Setuju. Karena gini, waktu saya di PT kan mungkin gini, orang itu saya ada yang suka, ada yang nggak suka ya Miss, itu tak maklumi. Betul. Tapi saya orangnya saklek. So waktunya maghrib itu, entah kamu nggak sholat, tapi hargailah yang sholat, hargailah yang ngaji. Saya gebrak, tapi sampai ibu asramanya, sampai semua itu saya respeknya baik. Karena apa? Saya melakukan yang hal baik gitu loh. Walaupun saya punya duit, saya waktunya sholat ya sholat, waktunya kalau makan di dapur ya makan di dapur. Saya nggak pernah berlebihan gitu loh Miss. Karena dulu saya pernah ngerasain hidup di pondok tuh kayak apa susahnya. Ngalap ilmu tuh kayak apa. Mondok yang sebenarnya itu kan nggak harus dapat kiriman dari keluarga, uang banyak atau barang-barang, enggak. Ngalap ilmu itu enggak seperti itu. Orang mondok mungkin 20 tahun yang lalu itu
makan seperlunya. Jadi makan itu saat lapar. Jadi ilmunya orang zaman dulu itu lebih bermanfaat daripada orang mondok sekarang yang difasilitasi keluarga gitu, maksud saya. Lah ini saya bicarakan untuk masalah mental dulu. Kalau di mana setiap titik Tuhan gitu kita nomor satu kan, pasti kita akan terlindungi. Betul. Kadang gini, saya nggak pernah libur. Teman saya itu pada main ke rumah kan, saya nggak boleh libur tapi boleh main ke rumah teman-teman itu masak untuk apa bisa meet. Lah, sampai saya di sini dulu kan waktu di Indo saya kan juga perawat Loyanka. Itu sampai bos saya itu masih hubungin saya sampai sekarang. Itu yang menantunya itu kan kabaknya Bumi Putra, keuangannya Bumi Putra, tahu sendiri lah, asuransi besar kan. Itu makanan yang orang nggak pernah makan, saya makan. Jadi saya waktu itu dapat fasilitas rumah, sopir, dapat fasilitas telepon, sampai pembantu, sampai di cateringin. Pertama itu kesannya ketemu sama saya kaget. Waktu itu kan saya cuma suster pocokan waktu mau lebaran, tapi setelah tahu saya tomboy memang. Terus dia sampai malu gitu loh, sampai merayu-raya untuk terus. Lah si majikan sekarang juga seperti itu. Jangan lihat saya sendiri, kan gini, di Quran itu ada surat Abasa yang akhirnya artinya cemberut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja yang dijamin surganya oleh Allah, itu aja nggak boleh berprasangka buruk sama orang, gitu loh. Jadi, nah saya itu menjalani hidup tuh dengan pembelajaran. Gitu. Pembelajaran dulu, entah agamamu apa, pasti nggak ada agama ngajarin yang jelek. Nah, jadi orang yang baik hati itu yang tadi saya membahas masalah ini ya, ini curhat pribadi juga terserah, mau dianggap teman-teman apa terserah. Maksudnya ke diri sendiri dulu. Kita mau dibawa kemana itu tergantung kita. Betul. Gitu loh. Betul. Iya. Dan saya itu pernah waktu itu kebetulan alhamdulillah majikan saya baik. Nah, terus tapi saya nggak bisa libur. Saya boleh minta izin, saya masakin mbak-mbaknya yang itu, yang apa itu pengajian di Kos WB sana. Kebetulan mbak rumahnya kan City One, bisa ngambil di tempat di MTN. Jadi saya Allah tuh masih kasih saya kesempatan. Walaupun saya nggak datang pengajian, tapi saya bisa masak untuk mbak-mbaknya ngaji gitu loh. Saya kadang-kadang saya punya teman salut, dia pulang itu bisa buka usaha roti. Jadi buat teman-teman yang masih punya kesempatan di sini juga, yang udah pulang aja mau balik ke sini susah, yang masih di sini tolong monggo diperbaiki pola pikirnya, terus masih ada kesempatan digunakan dengan yang sebaik-baiknya, karena kesempatan nggak akan datang kedua ketiga. Betul. Itu masalah pekerjaan, itu masalah hidup. Coba. Karena waktu itu saya pernah terpuruk. Saya tuh ditipu nggak sedikit. Saya nggak pernah nagih. Dalam arti gini, coba kita punya masalah itu kita kembalikan pada Allah. Masalah, seandainya kita ditimpa masalah, coba kita datang kepada Allah gini. Mungkin berburuk sangka pada diri kita. Kok aku ditipu? Apa sedekahku kurang apik ya? Apa ini belum rezekiku? Kenapa aku selalu ditipu, dibohongin orang? Apa aku masih kurang baik dalam beramal? Aku kurang begini begitu. Jangan selalu menyalahkan ke orang lain. Kalau menyalahkan orang lain tidak akan titik temu kita introspeksi. Betul. Karena kalau berburuk sangka pada orang, buruk sangka pada Tuhan, itu hal yang terjelek. Nanti terjadinya jelek. Iya. Betul. Ya katanya benar. Sekarang jangan percaya, jangan besti-bestian. Jangan sekedar baik aja. Oke. Setuju. Karena kondisi sekarang Hongkong sampai seperti ini gitu loh. Untuk teman yang lama aja kita nggak tahu. Betul. Nah, terus untuk memperbaiki diri, itu usahakan gini, entah apapun keyakinanmu, yang minggu bisa ke gereja, yang minggu bisa ke pengajian, ke bareng teman-teman. Saya salut itu, sampai ada yang belajar Iqra semua. Saya salut Miss. Karena apa? Dia walaupun tua, dia masih meluangkan mau untuk belajar gitu loh. Ada yang salon, ada yang ini masak, ada yang semuanya. Pokoknya gunakanlah gitu loh, gunakanlah. Betul, setuju. Terus sebagai Muslim saya Islam, walaupun saya kok ngaku Islam juga belum tentu saya Islam saya diterima, tapi untuk memperbaiki
hidup kita, coba kita perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita benar, insya Allah semua nanti benar. Tingkah Betul. laku, ucapan, Betul. jiwa kita, Betul. gitu loh. Betul. Saya gini, Miss, bapak saya dulu termasuk orang tua gitu. Saya jabarkan orang tua, jangan paham, pasti paham. Tua Nggih. sebagai apa kan tahu. Nah, Nggih. itu mungkin nurunnya ke saya, Miss. Nurunnya ke saya. Nah, tapi mungkin kan anunya beda. Bapak saya dulu kejawen. Mungkin saya agak Islam. Jadi bertentangan. Tapi mungkin kalau nek orang Jawa itu iso matek dadi wong tua, tapi satu harus mantu dulu barma yang saya nggak mau. Saya nggak mau, makanya semakin kita tahu. Saya dari kecil, Miss, sampai saya mondok umur 2011, 4 tahun setengah saya mondok, itu saya dari kecil ngimpinya kiamat. Saya jujur nih. Saya bener. Saya cerita sama jenengan, teman-teman bisa mengingat kata-kata saya. Saya nggak tahu besok. Ya saya masih pengennya berlanjut, satu saat saya punya chemistry apa-apa, saya cerita sama Miss Yuni biar teman-teman mengingatkan apa. Saya dari kecil sampai saya umur 44. Dari kecil sampai umur 2011, saya itu ngimpinya kiamat. Itu menakutkan. Naudzubillah min dzalik. Benar-benar menakutkan. Saya 2011 itu 2011 saya kiamat gitu. Tiba-tiba tangan kiri saya itu nahan ke tanah, itu di pondok. Terus tangan kiri saya menyangga langit yang mau runtuh ke badan saya. Terus saya bilang, ya Allah, izinkan saya bayar utang saya dulu dan saya bertobat. Setelah itu kayak biar gitu loh, biar kiamat itu berakhir. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, orang yang punya indera keenam itu nggak gampang, Mbak, ngeri. Dikasih lihat gambaran kehidupan akhirat itu seperti apa. Lebih serem dari penderitaan dunia ini, nggak ada apa-apanya, Mbak. Lebih ngeri besok di akhirat. Monggo, masih ada kesempatan hidup, memperbaiki hidup. Ayo diperbaiki. Saya nggak ngajak jenengan, saya ngajak diri saya sendiri dulu. Siap. Okay. Saya 2011 itu masih seperti itu. Terus 2000 Ramadan 2012 saya masih pondok itu, sebelum saya selesai pondok itu. Kiamat terakhir sampai sekarang, kiamat terakhir yang Allah berikan untuk saya dalam mimpi itu 2012 Ramadan itu saya ngimpi kiamat gitu. Perasaan itu kiamatnya saya keadaan bersedekap kayak kita itu sholat itu. Itu saya tenang. Itu pohon-pohon kayak jalan, terus ada matahari tapi kayak pagi gitu. Jadi kiamat itu semua itu jalan pelan, tapi hati saya kayak sudah tenang gitu loh. Miss. Itu 2012 saya ingat Ramadan saya ngipi kiamat yang terakhir, dan saya harap itu yang terakhir, karena kalau saya dikasih tahu yang kiamat yang sebelum-sebelumnya saya nggak sanggup, Miss. Benar-benar saya nggak sanggup. Saya tuh kadang-kadang kayak ngomong dewe karena mungkin saya orang bilang saya isi. Tapi ngerti nggak, Miss, orang yang punya kayak gini kadang-kadang nggak bisa mengendalikan, karena kadang nangis, kadang karena ngeri gitu loh. Ngerti nggak, Miss? Paham. Bener, Miss. Aku dulu saya di pondok, keluar di pondok itu, Miss, aku tuh nggak sanggup. Karena apa? Saya nggak sanggup melihat dunia. Dunia gini, kalau di pondok kan cewek semua. Keluar itu mata saya ngelihat laki-laki, saya batin, saya diliatin itu bukan muhrim, saya itu udah dosa. Yang mataku tuh dosa, Bong. Bener, semua orang kan mondok pengen lulus. Saya tuh dipanggil mau lulus itu loh, saya nggak mau nangis saya. Karena saya udah merasa hidup saya di situ, saya udah nggak pinggir apa-apa, nggak pengen dunia. Bener, Miss. Sampai halo malam itu, saya udah nggak bisa mikir, dan ya Allah, saya pengen dipeluk. Itu rasanya saya tidurnya tuh kayak tentrem gitu. Bahkan terus saya itu bangun itu setengah kadang pokoknya jam 2 itu pasti udah bangun, sampai subuh tuh saya sholat apapun tak lakuin. Bahkan sholat yang namanya sholat tasbih itu yang berat itu loh, saya lakuin hampir tiap hari. Bener, Miss. Nah, jadi saya semoga teman-teman nggak ngalami, tahu apa itu namanya mimpi yang seperti saya alamilah. Siap. Jadi ini adalah cara sampean untuk mengingatkan teman-teman di luar sana bahwa lebih berhati-hati
Karena akhir-akhir ini kita semakin hidup itu penuh dengan gonjangan. Begitu kan masuk sampean? Dan lebih ingat pada pada tujuan hidup kita, satu untuk mencari ridho Tuhan, yang kedua adalah untuk menyelamatkan diri kita. Benar tidak? Jadi janganlah mementingkan duniawi saja. Benar tidak? Betul, Miss, karena kayak tadi komen-komennya kayak yang kayak money laundry gitu, ya jangan menjelek-jelekkan. Orang namanya diuji tuh Allah milih loh, nggak semua orang loh. Betul. Jadi ujian itu Tuhan sebenarnya sudah persiapkan berserta dengan sesuatu kekuatan. Yang saya percaya, dengan kepercayaan saya adalah saat kita nanam kita menuai, tapi kita tidak nanam kita menuai, berarti kita lagi dijatuhkan dan sebenarnya kita sediakan agar diangkat lebih tinggi lagi. Itu kepercayaan saya. Jadi saya percaya dengan saya gini. Saya teman-teman kalau ada masalah itu gini, jangan menghujat. Nggak semua orang dikasih masalah, dan Allah ngasih masalah itu kayak ngasih gembok, pasti ada kuncinya. Allah yakin manusia harus yakin Allah ngasih ujian itu pasti ada solusinya. Gimana kita mendekat pada Allah gitu loh. Betul. Ini nomor sampean tak simpan karena saya sangat suka sekali dengan berbicara dengan Anda, di mana tidak hanya mengingat dunia, bahwa kita harus ingat masih ada dunia lain, adalah tujuan hidup kita untuk apa. Saya senang sekali berbicara dengan Anda dan saya ingin bertatap muka. Ya. Gini Miss, saya lebih menguatkan teman-teman, nggak semua orang itu dikasih masalah yang levelnya sama-sama. Enggak. Jadi jangan menghujat saat kalau orang Jawa bilang ojo seneng alok, nek alok mesti engko melok. Jadi jangan suka ngata-ngatain. Itu nanti terjadi. Jangan. Siap. Oke. Jadi kebetulan kan sekarang suami saya sudah datang, jadi saya akan sambung lagi. Saya suka dengan cerita Anda. Ini sangat membuat saya sadar diri bahwa hidup ini hanya sementara, lakukan yang terbaik. Benar tidak? Jadi saya potong dulu karena suami saya sudah pulang. Jadi nomor jenengan tak simpen, tak hubungi lagi nggih. Oke, terima kasih nggih. Sorry ya. Oke. Nggih, semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, saya sangat suka sekali. Menurut saya ini adalah sangat bagus sekali, di mana ada teman kita yang berbagi di sini adalah memberikan motivasi pada teman-teman yang lain bahwa hidup ini bukan cuman sekarang aja. Sebentar ya. Tak tulisin nomornya. Soalnya suami saya sudah pulang. Jadi ini adalah bagus di mana kehidupan kita tidak ada yang tahu, dan saya selalu berpesan jangan membuli dan ini adalah satu cerita dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.